Gimana Bapak guys? Sharing Ulang, potong ya. Ya, kacau ada pakai aku. Apakah nanti Mapala mau diganti himpunan mahasiswa pencinta bangunan loh? Karena alamnya sudah rusak. Santai-santai lagi, ngomong santai mbak. Langsung aja. Sedangkan geotermal itu mulai dari zaman dahulu ada, tapi belum diolah secara maksimal seperti itu. Gitu. Kenapa kok ditolak? Woi. Oke, kembali lagi bersama-sama. Kudu so asik. Iya, harus gitu. Sekarang kita kembali lagi di Mapa Podcast. Sering Sahabat Santu. Seru ini bakal gak usah dredeg iki ya Pak. Siapa bahasane rodok berat-berat ya apa waduh semriwing. Waduh. Kayak era-era ini dredeg iki pembicara. Iki masih pembahasannya rodok abot, mbak yo gak ono output-e tetep ngomong ae wis. Bukan ono dampake tak. Bukan ono dampake tak harus ya. Nanti ngomong. Oke, kita akan membahas soal pro dan kontra Anjay. pembangkit listrik energi panas bumi. AK geotermal. Oke, kita perkenalan dulu oleh sama pembicara kita. Di sisi kiri kita kenalan dulu sama yang kontra. Ada Mbak Niang Sukawati. Oh, yeah. Terus ada Mas Gedum, AK Botox, AK Agawias. Halo. Terus di sisi kanan saya ada tim Bro. Hah? Oh, ada Sam juga. Oke, di tim kontra ada tambahan pembicara lagi dari Mas Sam. Suaranya Mas Sam. Di tim Bro ada Mas Ilham Effendi. Halo. Sik Mas, baterai kuntek, botol listrik. Waduh, ini sepil. Sepil. Juga ada Mas Bim aktivis. Wih. Suaranya Mas Bim. Halo, ketemu lagi dengan Cah dari Lumpur Lapindo. Ada tambahan peserta mana tim Bro gitu kalawan 2 soalnya. Kau no, wis 2. Tutup. Oke, Cukup 2. Manis ya, Tim Pro-nya 2, tim kontranya 3. Sebelum kita masuk ke pembicara, yes, kita spill dulu sih geotermal ini apa sih, panas bumi itu seperti apa sih? Gitu kan. Ya, ini sebenarnya tenaga energi yang baru terbarukan, katanya gitu. Energi hijau. Waduh. Yang paling hijau. Si paling hijau. Yang mana geotermal ini memanfaatkan panas bumi sebagai sumber daya panas yang akan menghasilkan uap, kemudian diangkat untuk memutarkan turbin yang menghasilkan listrik. Nah, gitu. Terus yang saya baca lagi, air dari sisa uapnya yang udah nggak kepake, yang udah dingin, diinjekkan lagi ke bawah tanah dan nantinya bisa diputar lagi untuk menjadi uap lagi. Dan yang digadang-gadang kenapa energi hijau, karena minim akan adanya katanya minim akan adanya limbah karena diputar lagi airnya, terus dimanfaatkan kembali, dan juga uap limbah yang bertebaran di udaranya katanya bisa diminimalisir karena itu. Dan juga yang saya baca juga dia tidak membutuhkan lahan yang luas karena cuma cukup 1 lubang bor untuk reservoir. Oh ya, reservoir. Itu cuma butuh 1 sumur aja, jadi nggak perlu lahan yang cukup luas untuk membangkitkan listrik tenaga geotermal kayak gitu. Dan kemudian terjadi isu. Waduh. Yang katanya hijau ternyata abang. Ternyata merah. Waduh. Hitam. Waduh, gelap kata-katanya. Banyak teman-teman yang menolak akan adanya geotermal. Fun fact. Jadi dari fun fact yang aku dapat, karena Indonesia terlewati dari Ring of Fire. Wow. Jadi panas bumi di Indonesia ini melimpah 40% kandungan panas buminya.
di seluruh dunia. Nah, ini terus emisi karbon CO2 sumber energi listrik dari panas bumi itu 75 gram per kWh dibanding dengan bahan bakar minyak yang mengeluarkan 772 gram per kWh dan PLTU yang terbanyak 955 gram per kWh. Dan namun pemanfaatannya belum maksimal karena ada kurang lebih 300 titik tersebar panas bumi di Indonesia. Cuma pemanfaatannya belum maksimal. Ada Sibaya, ada Sarulia, ada Wayang Windu, ada Patuha, ada Ulu Belu, ada Salak, ada Kamojang, ada Dataran Tinggi Dieng yang teman-teman udah sering tahu, ada Lahendong, ada Ulumbu, ada Darajat, ada Karaha, dan ada Mataloko yang udah jalan. Dan yang saya tahu juga di Mataloko ini ternyata hasil uapan atau limbah dari si geotermal ini ternyata mengandung zat besi yang tinggi yang menyebabkan korosi atap-atap rumah seng warga di sana yang setahu saya. Nah, terus fun fact lagi apa ya? Oh, geotermal ini hitung-hitungannya biaya per kWh-nya listriknya ini murah dibandingkan dengan bahan bakar minyak. Yang mana geotermal itu 0,07 sampai 0,13 dolar per kWh-nya untuk geotermal. Sementara untuk bahan bakar minyak 0,18 per kWh-nya. Nah, ini kadang-kadang menjadi tenaga alternatif yang sangat bagus lah. Berbicara tentang geotermal, ternyata ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 bahwa panas bumi merupakan energi ramah lingkungan yang potensinya besar dan pemanfaatannya belum optimal. Sehingga perlu didorong dan ditingkatkan secara terencana dan terintegrasi guna mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Waduh, undang-undangnya ada, undang-undangnya ini. Sudah mantep geotermal. Nah, cuman dampak lingkungannya ternyata cukup lumayan yang akan kita bahas di sini. Oh iya, ngomong-ngomong soal geotermal dibangun di Indonesia, pasti ada pajaknya. Wah. Ternyata pajaknya gede juga. Kontribusi pajak dari geotermal ini lebih dari 237 miliar. Nah, ini juga jadi pertimbangan geotermal akan tetap ada di Indonesia atau akan tersandung-sandung. Waduh, ini kita akan bahas oleh pembicara-pembicara kita. Yang pastinya akan seru ini. Wah. Sudah ditunggu-tunggu ini episode ini ya sebenarnya. Oi, kita lanjut saja ke pro dulu apa kontra dulu wis. Yang mau mengutarakan pendapatnya tentang geotermal. Pro dulu dah. Tadi kan udah dibahas pro-pronya. Tipis-tipis pronya. Kayaknya tadi pro semua datanya soalnya kayaknya. Emang tadi pro semua ya? Iya, tahu sih kontranya dari mana sih. Harusnya moderator netral sih. Aku netral tahu dong. Guru bisa enggak? Katanya tadi banyak pronya kalau bisa tahu. Keren. Iya, soalnya yang dipublis ke media kan yang pro soalnya. Gitu. Cuan. Oke lah, tim kontra dulu kita mulai. Mau dari siapa dulu? Kita harus lebih yang itu ya, yang kastanya paling tinggi kayaknya. Iya. Kita ke ketum dulu, oke? Iya. Oke, ketum foto, waktu dan tempatnya. Oke, untuk tanggapan saya sendiri tentang geotermal itu ya, kontranya lebih ke arah efek samping terhadap lingkungan sih. Efek samping. Ada banyak gas yang tersimpan di bawah permukaan bumi yang dilepaskan ke atmosfer selama penggalian. Sementara gas tersebut juga dilepaskan ke atmosfer secara alami. Lajunya meningkat di dekat pembangkit panas bumi. Terus yang kedua yaitu berisiko gempa bumi juga. Kalau ada gempa bumi berarti gara-gara geotermal. Salah satu faktor. Oh, salah satu faktor. Oke. Berarti bukan karena geotermal Mas ya? Salah satu faktor dari geotermal itu ya memicu gempa bumi. Seperti itu Mas. Aku cerita aja kali ya. Ya, monggo dilanjut, langsung disambung. Iya, mungkin sih aku nggak tahu banyak berita-berita yang tersebar, tapi alhamdulillah aku diberi kesempatan main ke Dieng gitu ya. Tepatnya di Desa Karangtengah ya kan. Itu lokasinya juga dekat sama
geothermal, WKP, piro tuh 2 kalau nggak salah, Dieng 2 atau Dieng 1 ya Wan ya? Dieng 1 udah dibangun, terus rencana ada Dieng 2. Nah, untuk yang kata Mas Dieng Micin, 1 itu geodipa kayaknya ya. betul. Oh iya. Nah, kata Mas Micin itu kan tadi ada yang untuk menyimpan reservoir itu kan ada namanya sumur. Nah, tempatnya hanya membutuhkan kecil. Nah, itu menurutku kurang setuju karena faktanya di sana itu memang untuk sumur itu kecil, tapi di sana perlu digarisbawahi sumurnya itu ada sampai 36 titik. Wow. Jika satu titik itu udah sampai misalnya 8 kali 8, berarti kan udah banyak itu. Oh, berarti pipanya itu bisa bercabang-cabang gitu. Betul. Nah, jadi kayak sambil pernah lewat itu jalan ke bawah tuh pipanya melintang di atas jalan, terus melintang di kebun warga. Nah, tambangnya ini tuh nggak terisolir, dia tempatnya benar-benar sebelahan sama rumah warga, ada yang cuma jarak 100 meter bahkan kurang. Terus juga beberapa juga ada salah satu korban dari rekan Bu Siti itu salah satu warga Karangtengah yang saya datangi juga. Dia juga termasuk kontra, maksudnya menolak dengan geothermal itu karena saudaranya juga sudah mengalami keracunan gas waktu bertani, padahal dia bukan pekerja geothermal itu, tapi dia kena dampaknya gitu. Bahkan pun yang pekerjanya pun juga mati gitu, karena di Dieng itu tahun yang 8, kan mulainya tahun 84 itu, terus ada satu monumen dulu kan mereka tuh nggak tahu kalau itu panas bumi, taunya itu cuman Pertamina karena yang menjalankan panas bumi itu Pertamina. Jadi itu ada monumen 4 kalau nggak, berapa kan 7 ya? 7 atau 4 gitu, saya kurang tahu, mungkin bisa dicek lagi. Itu salah satunya ada namanya Sigit, itu dia korban ledakan di Dieng gitu. Nah, Meledak. Betul. Nah, terus baru-baru ini juga tahun 2021 insya Allah 2021 atau 2022 gitu, itu juga ada yang meledak gasnya gitu. Terus untuk kayak geothermal itu memperkerjakan geodipa khususnya ya, memperkerjakan warganya itu ya iya, tapi dia cuma rentang waktunya 1 bulan aja. Dan itu pun posisinya bukan yang manajer, yang apa-apa, cuman ya kerja kasar, ya bersih-bersih lah atau apa gitu. Karena ya tahu sendiri ya, kan dia berhubungannya sama teknis geothermal, cara gimana cara industri dan lain-lain gitu. Nah, terus untuk kayak kompensasi yang dilakukan oleh warga itu juga dia cuman kasih obat kayak semacam pupuk atau obat buat kentang, kan di Dieng itu pengusaha produksi kentang. Petani kentang. Nah, itu dia cuma diganti 1 obat dan itu cuma sekali aja, nggak seterusnya. Padahal yang dampak yang dikeluarkan geodipa itu lama gitu ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun sampai sekarang gitu. Nah, terus juga akhirnya di sana itu selain itu juga untuk dampak ke masyarakat kayak yang di Matalu kata Mas Micin tadi, atapnya korosif ya. Ya. Itu kena uapnya yang mengandung H2O itu. Terus juga airnya itu salah satu desa juga ada yang asin. Karena memang prosesnya dia diinjekkan ke dalam dan katanya berulang, tapi kan kita nggak tahu resapan atau aliran air di bawah tanah itu gimana gitu. Apakah dia bentuknya satu jalur langsung atau dia seperti akar yang kemana-mana. Nah, salah satunya ada air mata air itu juga buat konsumsi juga kan, itu rasanya asin gitu sih. Ya itu cuma cerita aja, terserah mau nanggepin gimana, tapi itu yang ada di lapangan gitulah. Nah, juga baru-baru ini ada di NTT Pekoleo itu juga mau akan ada geothermal, tapi warganya sudah memberhentikan proses untuk pengukuran tanah karena menurut mereka itu ada kaitannya dengan adat gitu. Belum dia nggak merasa belum bisa terbayarkan gitu kompensasinya untuk menggantikan tanah adat itu karena ada ikatan dengan leluhur dan lain-lain seperti itu. Oke, luar biasa. Dan juga saya baca-baca ya sebelum di-take podcast ini, kenapa geothermal ini lambat prosesnya. Ya, laju pembangunan proyek geothermal ini lambat. Salah satunya juga karena biaya listrik yang murah ini. Karena biaya listrik geothermal yang murah itu menjadikan ada untuk keraguan dari investor-investor untuk masuk berinvestasi ke geothermal.
salah satu dampak kenapa geothermal ini lama laju pembangunannya. Karena juga biaya untuk membangun sebuah proyek geothermal juga membutuhkan biaya yang besar. Gitu kan. Pasti ada dukungan dari investor-investor, bukan utang. Investor-investor gitu kan, dari negara gitu kan. Karena itu para investor juga agak ragu dengan resiko usaha yang tinggi, hitungannya resiko tinggi. Para investor juga ragu untuk mau invest ke geothermal gitu. Aku tambahan dikit Ya, ya. Yang tadi kan wilayah sumur itu ya. Mm-mm. Terus juga ada satu namanya power plant, itu ya tempat untuk gerakin turbin. Jadi kayak misalnya titiknya di sini sekret, Ya. terus power plant-nya tuh di UB. Jadi nanti dihubungkan pipa yang ada pipa warna hijau, hitam sama putih. Yang hitam tuh berarti dia kayak limbahnya, hijau itu air, kalau putih itu kurang tahu aku, mungkin gas kalau nggak salah. Nah itu dialirkan ke power plant. Nah di power plant itu juga terdiri dari beberapa turbin. 4 turbin itu juga menghasilkan suara yang bising gitu, kayak gitu. Dan itu terus gak ada berhentinya gitu. Terus aku pernah lihat juga airnya tuh keluar kayak terbuang gitu ke bawah lagi, itu nggak tahu kemana gitu. Oke. Terus juga untuk kalau ya memang apa ya, di situ deket sama geothermal, terus pasokan listrik itu kan dikirim ke PLN. Tapi untuk warga sekitar juga dia tidak merasakan kayak efek semenjak ada geothermal ini listrikku jadi gratis, tidak. Tetap bayar, tetap itu, padahal kan juga kita lihat ada pasokan surplus energi listrik di Indonesia itu, bahkan masih surplus, masih sisa-sisa turah-turah gitu, tapi masih ditambahin aja gitu kan, kayak buat apa coba ya kan, sia-sia gitu sih. Oke. Terima kasih Mbak Niang ya. Apakah ada tambahan dari Mas Sem ini, tim kontranya kan masih. Ini yang pro ini boleh nanggapin enggak ini yang pro ini? Siapa tahu ada Mantap. kontranya masih ada soalnya. Satu lagi. Gimana dari sudut pandang Mas Sem ini sebagai penggiat? Tadi udah mungkin beberapa poin yang dijelaskan ya, dari mungkin ada dampak gempa, terus ada dampak yang bisa mempengaruhi warga secara langsung. Cuma yang kecetus tadi adalah bagian surplus listrik dan lain-lain, bahwa memang PLN yang menggunakan sumber dari batu bara dan lain-lain itu udah surplus sekitar 40% atau berapa watt gitulah. I see. Maksudnya bisa jadi untuk kevalidan data kita perlu untuk mengidentifikasi berapa persen dia surplus. Cuma yang lebih menurut titik tekankan adalah di sini udah surplus. Jadi listrik ini untuk apa? Apakah memang ini adalah logika transisi energi atau kayak gimana? Nah, selanjutnya adalah pertanyaan mendasar adalah untuk siapa listriknya? Karena kita mendengar tadi dari cerita Mbak Niang di Dieng, listriknya tetap bayar. Mungkin memang tidak masuk akal misal minta kita listriknya harus gratis gitu. Padahal kan kerja teknis dan lain-lain perlu digaji, pekerja geodipa, pekerja yang ada di industri tambang panas bumi. Tapi kan melihat dari sisi untung ruginya, apakah warga memang ditakdirkan untuk selalu rugi gitu? Karena memang kita lihat di Dieng khususnya, wilayah mereka, ruang hidup mereka dikorbankan. Dari tadi bagaimana mereka akan terus merasa terancam dengan cerita nih yang tadi bahwa pipa-pipa tadi melintang dari atas jalan. Jadi kayak anggapannya gapura kalau di Karangtengah itu bukan selamat datang, tapi ada pipa. Pipanya jadi gapura. Bukan gapura Nippon Paint itu ya, yang 76 pakai nampan itu bukan. Gitu. Terus ada kebisingan yang memang tidak bisa di stop, karena memang kalau di stop ya produksi listrik atau produksi tambang berhenti. Nah, yang mungkin jadi pembahasan utama kenapa itu mengkontra menurutku ya pribadi, ini bisa jadi tidak, tolong audiens tidak mencap bahwa semua aktivis yang menolak adalah apa yang kau utarakan itu. Ini pribadiku aja. Iya. Kenapa warga masyarakat selalu dijadikan orang yang menerima kerugiannya.
Kenapa aku bilang gitu? Karena keuntungan misal kayak listrik gratis itu tidak didapatkan. Gitu. Mungkin nanti dijawab, ya oke kita gratiskan gitu. Ya udah, pertanyaan baru lagi. Gimana caranya lingkungan atau masyarakat tidak terdampak? Atau lebih jauh lagi ketika disaut lagi, gimana caranya mengembalikan mereka-mereka yang sudah mati karena panas bumi? Mentoknya di situ. Begitu. Terima kasih Mas Em. Ini gilirannya tim yang pro menanggapi. Kalau sih sebentar, kalau ini sabar tim pro ini. Kalau aku ambil tanggapan dia dari yang tim kontra ini ya. Jadi aku ada pertanyaan atau ada yang mau tak sampaikan gitu loh ke tim pro. Apakah korban-korban geotermal ini dari proyek geotermal ya, baik itu yang udah jalan maupun yang masih dalam tahap pengembangan, yang lagi eksplorasi atau apalah yang sebagainya, apakah korban-korban itu adalah tumbal proyek atau yang karena yang surplus itu, energi yang surplus itu buat menyokong persiapan untuk mobil listrik gitu. Gimana tim bro? Tanggapannya silakan. Iki langsung nanggapi. Langsung. Sorry. Ini boleh pakai bahasa biasa kan? Ya, apa biasa, harus bahasa Indonesia? Indonesia. Sembarang bahasa Inggris ya Sembarang. bisa bahasa Inggris. Dari saya Mas ya, dari saya mungkin nanggapi yang proyek ya. Kalau dilihat ini saya lihat yang dulu-dulu lah, mulai dari zaman Belanda, dari ini. Di Indonesia kan identik ketika kita membangun proyek apa-apa itu kan pasti ada tuh. Jangan anjir Pak Nunu kan. Kalau kita ngomongin yang saya lihat setiap proyek pembangunan di Indonesia itu katakanlah jalan, pabrik, mulai zaman Belanda nih ya, itu pasti ada. Kalau tadi kan saya nanggapi lagi jawaban mentok, bisa gak orang-orang yang meninggal itu dihidupan lagi? Ya kamu ini karena saya ini kan orang Islam ya, nggak mungkin lah kalau orang mati dihidupkan lagi, nggak mungkin itu sih. Kalau yang dihidupkan lagi itu nggak masuk akal lah. Saya nanggapin itu sih. Tim Bro memvalidasi kalau ini memang. Sak norek dulu. Oke, lanjut. Bapak ada lagi. Oke, lanjut Mas Bibin. Oke, lanjut ya. Aku Oh, nggak menanggapi, panjang ya. aku menanggapi tentang tadi yang sudah disampaikan sama tim kontra mengenai surplus tadi ya, kan tadi nyinggung mengenai surplus Energi. listrik. Nah, seperti yang kita tahu, bagian besar PLN kita atau listrik yang kita gunakan itu dari batu bara. Nah, ya benar sih kalau surplus dari batu bara, tapi kita lihat dulu dampak dari emisi batu bara seberapa besar. Jadi kalau menurut saya kita lihat ke depannya dulu. Kita nggak kerasa kalau misalnya kita pikirnya batu bara nggak mengeluarkan dampak negatif. Padahal kalau kita rasakan sendiri, emisi yang dikeluarkan batu bara itu sangat tinggi. Oh ya, betul. Nah, kalau kita bahas mengenai masa depan, kalau dilihat dari potensi panas bumi sendiri yang hampir dibilang nol emisi. Aku sangat setuju mengenai hal tersebut. Nah, jadi kalau mengenai lebih baik batu bara atau panas bumi, menurutku sih bagus panas bumi. Kemudian yang kedua mengenai, kalau saya bilang itu sebuah kecelakaannya sampai merugikan warga sekitar, terus karena kan kita nggak tahu kan. Iya, Nah, kita tahu. Oh, warganya harus langsung pakai wear pack full ya untuk iya. bertani ya, keren. Kita kan soalnya nggak tahu. Oh, itu area proyek soalnya ya. Kalau bertani berarti di sampingnya ya. Bukan, saya belum menjelaskan ya. Aku mau menjelaskan dulu. Saya kurang sudut mengenai tadi ya, karena kontra tadi. Soalnya kan menurut saya itu mengenai sebuah kecelakaan. Soalnya tidak ada, yang sudah saya sampaikan pertama tadi, tidak ada sebuah yang urusannya dengan proyek besar itu nggak ada dampak negatifnya. Wih, keren. Ya, masih. Jadi meskipun kalau misalnya dibilang dampak negatifnya sampai ke warga, sampai ke meninggal, itu sih kayak wajar, soalnya nggak seberapa besar maksudnya. Menurutku ya memang mengenai kematian ya Umur nggak ada yang tahu Mas ya. cukup Iya. cukup krusial ya kayak mengenai kematian. Tapi kalau kita lihat lagi yang didapat dari feedback
PLTP itu yang pemanas bumi itu kayak kita coba untuk sekarang itu nggak bisa dirasakan ya secara langsung sekarang. Tapi kalau misalnya kita udah anak cucu, karena dulu itu pernah dengar itu sebenarnya lingkungan itu bukan milik kita, tapi lingkungan itu milik cucu kita. Jadi kita nggak perlu berpikir sekarang dampaknya gini. Tapi kita coba lihat ke depannya. Kalau misalnya proyek ini sampai berhasil tanpa ada tanda kutip kecelakaan kayak tadi, kan betapa bersyukurnya warga Indonesia. Padahal kan potensi seperti yang dijelaskan di website Indonesia itu potensi kedua terbesar mengenai panas bumi. Karena memang terletak di garis khatulistiwa yang memiliki banyak pegunungan. Jadi kita memaksimalkan hal tersebut. Sama halnya kayak negara-negara lain yang memaksimalkan energi yang ada, seperti kayaknya Belanda manfaatkan dam karena emang letaknya di bawah permukaan air gitu. Nah kita di Indonesia juga nggak mau kalah, gimana caranya memaksimalkan potensi yang kita punya sendiri itu. Oke. Mas, aku boleh nambahin lagi ya? Ya. Yang itu loh, apa namanya? Yang warga lokal jadi pekerja kasar itu ya. Ya. Itu saya mau nanggapin yang katanya Mbak Lepis tadi sih. Gini Mbak yo, saya jelaskan. Iya, boleh. Kenapa sih kok pekerja lokal itu kita menurut saya dibuat katakanlah yang bersih-bersih apa itu ya. Semisal ya, saya kasih contoh. Kalau orang lokal itu dijadikan teknisi, apakah sistem kerjanya Bagus. mesin-mesin apa? Operasionalnya itu kan ya kan bahaya kan kalau Betul. sembarang orang Betul. tiba-tiba kamu teknisi kan. Betul. Kan gitu. Iya. Itu saya mau nanggapin itu tadi. Nah, saya tanggapi balik ya. Ya, Nah, ya, betul. ya. Tapi kan mereka bikin pabrik itu kan mesti bilang, ya kita membuat ini untuk rakyat, kita berusaha untuk menerlibatkan rakyat gitu sebagai kompensasi. Aku pakai tanahmu, kamu bisa kerja di aku. Itu kan mesti yang dipakai narasi perusahaan itu untuk minta izin kayak, aku mau Ya. bikin ini gini. Terus pasti kan masyarakat karena ya dihadapkan dengan ekonomi mungkin atau realita kebutuhan dan lain-lain kayak oh ya wis, wah pasti kalau bayangan di Indonesia mungkin ya kerja tambang uangnya banyak gitu kan. Nah itu pasti mereka iya tapi nggak ada dijelaskan di awal kamu sebagai ini gitu. Nah menurutku juga yang nggak adil gitu kalau dia pakai embel-embel kayak ya saya pekerjakan di sini dan lain-lain. Nah itu berarti kan balik lagi nggak ada Gini loh Mbak. Gini loh itu ya. nggak ada langsung untuk masyarakat Gini loh, Mbak. langsung gitu. Jadi Gini kan loh. nggak ada rasa dia untuk menerlibatkan masyarakat gitu. Jadi itu hanya omong kosong, hanya emang Ngene loh Mbak, Ya, cuma sorry. bagus-bagus Mas, aja. tak potong ya. Oke. Tak tanggapin lagi, masyarakat tidak dengan embel-embel di apa tadi? Pekerjakan. Dipekerjakan ya. Sekarang semisal saya punya pekerjaan ya. Saya punya pabrik di orang-orang situ. Sedangkan SDM-nya orang-orang situ tak jadikan teknisi, itu nggak bisa gitu loh. Iya, Nah, maksudnya kalau saya jadikan orang-orang sekitaran situ jadi teknisi, ya saya bunuh diri, Mbak. Nah, betul, tapi kan mereka mesti selalu pakai tenang kok, saya buka di sini untuk ini lah. Kan awalnya mereka menolak karena itu akan merusak tempat tinggal mereka, terus untuk saya nanti yang awalnya petani kan tuh udah merubah struktur sosial ya. Awalnya masyarakat dia kan petani, terus tanahnya diambil jadi proyek, lahannya hilang, terus dia mau kerja apa? Nggak ada. Apalagi selain kalau jadi pekerja itu kan pasti dia pakai itu gitu. Entah itu jadi teknisi atau apa ya, memang nggak. Saya sendiri setuju itu nggak akan mungkin dia jadi teknisi. Jadi kayak sama aja dia tetap jadi buruh di tanahnya sendiri gitu. Jadi kayak ya nggak ada efek baiknya untuk ini untuk masyarakat gitu ya. Memang kita merasakan listriknya, tapi yang masyarakat sekitar ya merasakan listrik, tapi juga emang harus kasarnya kayak aku harus berusaha sejauh ini untuk mendapatkan listrik gitu. Berarti kan listrik itu nggak untuk masyarakat. Oke. Aku menanggapi tanggapan dari Pak Lepis tadi ya. Ya. Kalau saya sendiri kan juga pernah mengikuti orang tua buat proyek besar. Nah itu proyek tersebut urusannya juga sama kayak pengambilan lahan kan tadi kayak istilahnya kayak kita beli lahan warga sekitar untuk kembali lagi ke warga sekitar ya kayak manfaatnya ya. Tapi kalau setahu saya itu warga itu bukan feedbacknya bentuk
apa namanya? Bukan sekedar cuma dari pekerja terus itu mendapat upah yang lebih dari sekedar seorang petani. Nah, tapi mungkin dia bakal diberikan fasilitas lain berupa tempat tinggal yang lebih layak di tempat lain. Dan itu bakal memiliki pendapatan yang pasif. Mungkin nggak seberapa besar, tapi mereka itu sangat terbantu mengenai hal tersebut. Oke. Tapi itu saling menguntungkan antara satu sama lain. Oke. Jadi nggak semena-mena kayak tanammu tak PE, istilah kayak tak PE terus kamu nanti bakal dapat ini kalau misalnya tanammu tak beli gitu. Jadi Oke. istilah kayak gitu. Oh, ada kompensasinya, Pasti Mas, ada ya? kompensasi, Ada bukan kompensasi. sekedar cuma uang. Pasti bakal Oh. ada pertimbangan lain dari sebuah perusahaan. Oh, oke oke. Mas ini aku boleh nanggapin lagi gak ini? Ya, Banyak sekali ini. Kak. Kak, listrik ini untuk apa gitu loh? Iya kak? Ya untuk Kan tadi kan itu kan katanya kan di Indonesia ini pasokan listrik udah banyak, ngapain sih buat geotermal gini gitu kan? Iya enggak? Ya. Ya. Ya, kurang lebih gitu. Kurang lebih gitu. Saya mau menanggapi aja ya. Kan di Indonesia ini kan mulai berkembang ya dari Biar berkembang Indonesia atau maju. enggak kan gini loh. Kalau berkembang ya istilahnya itu. iya, kan kalau kita listrik langsung to the point aja lah. Ya. Baca basi ya, Gini Mas, tak jelasin ya, setahu gue ya. Di Indonesia kan mulai berkembang dari kendaraan mulai pakai listrik, ini pakai listrik, semua pakai listrik. Ya, mungkin kedepannya itu Indonesia bangun geothermal itu untuk kedepannya yang ya ini buat mobil, sepeda, kompor listrik, dan bahkan minyak minyak kan bisa nggak pakai minyak kan, digoreng udah mateng kan, itu ada itu alatnya kan, bisa aja seperti itu disiapkan untuk kedepannya untuk ke situ. Kalau kita mikir wah ini bahaya wah, kita nggak Oh, jadi jangka panjang untuk penggunaan listrik gitu ya. Betul. Jadi kita nabung mulai ya, sekarang. mulai diperbaiki lagi. Investasi masa depan lah. Oh ya, sorry Aku tak tambahin lagi. Untuk yang katanya Mas Micin tadi kan nggak ada investor ya, investor ragu untuk mendanai proyek ini. Setahu saya ini kemarin sih Pertamina Geothermal itu mulai masuk pasar saham. Jadi di situ dia mulai mencari investor buat bangun proyek ini. Dan saya lihat lagi banyak yang komplain karena harganya terlalu murah, dan berarti kan banyak sekali peminat investor ini mau membiayai proyek tersebut. Gitu Mas Em. Oh, gitu. Gitu Mas Micin. Oke, lanjut dari yang kata-kata hari ini. Tidak ada investasi jika itu merusak bumi. Waduh. Itu namanya bukan investasi. Apa itu berarti namanya? Ya bunuh diri. Bunuh diri. Siap. Lanjut. Mungkin Mas Em ada tanggapan soal teman-teman kita yang di tim pro yang katanya korban itu memang proyek dan surplus energi itu. Salah. Ya gak etis saya, gak etis. Enggak Aku ngerekam dewe. Gak etis saya, gak etis ngomong. Nanti Gak dicari bener-bener sama ini. keluarga korban. Iya. Ini masih ngomong tentang proyek. Aku ditinggal loh. Gak etis saya. Ojo, kecelakaan kerja gitu. Oh, itu baiknya diganti kalimatnya lebih halus jadi kecelakaan. Aja taman kerja. mancing. Aduh, apa ya? Ini mungkin beberapa poin ya dari pro ini, bukan berarti untuk mengunci akan mengalahkan argumentasi mereka, tapi lebih ke biar suasana diskusinya bagus lah. Jadi memang tektok. Jadi per poin kita coba tanggapi. Yang pertama tadi adalah perihal tidak bisa mengembalikan, dan memang itu tidak masuk akal kita mengembalikan korban yang sudah meninggal, jiwanya, ya. meninggal dan lain. Tapi sebenarnya poinnya bukan di situ Mas Ilham. Poinnya adalah ketika kalian selalu bersiasat dengan uang, mentoknya akan di situ. Oh, pembebasan lahan bayar segini, 1M, 2M untuk misal 1 hektar tanah. Nanti lebih dari uang
pembebasan lahan akan kita beri pekerjaan, entah itu pekerjaan kasar, entah dia memang disekolahkan dan dikasih resort pendidikan yang baik, jadi bisa dia jadi teknisi dan lain-lain. Bukan di situ poinnya, tapi memang bagaimana kita menjauh untuk lebih, anggapannya pertimbangan pembangunan kalian itu adalah menyangkut hidup satu orang manusia, entah dia yang meninggal berapa dari rekam jejak. Misal kita ambil contoh di Dieng dari 1984 ada 4 orang, 9 orang ditambah yang berapa tahun di Dieng itu sebenarnya nggak cuma yang meninggal karena gas, meninggal karena ledakan, tapi juga ya memang ada yang meninggal kayak misal kita nggak tahu gitu ketika dia mengkonsumsi air ada boron, ada silika dan lain-lain di air yang mungkin dalam rentang 2 tahun airnya menjadi asin. Tapi dari 1 ke 2 tahun itu di tengah-tengah mungkin airnya bisa menjadi lebih sedikit asin dan mereka nggak menyadari itu. Oke. Jadi bisa jadi ibarat kasus Kanjuruhan, ini mungkin jauh banget ya. Dari 135 korban mungkin ada aja yang tidak teridentifikasi karena memang dia meninggal, korban jiwa itu bukan di saat hari H atau hari penembakan gas air mata itu. Mungkin sebulan setelah kejadian kayak gitu. Nah, jadi mempertimbangkan kematian itu bukan dari sudut pandang ekonomi atau uang kayak gitu. Jadi memang ini loh merenggut jiwa orang itu. Walaupun satu tetap kita harus hitung. Iya. Karena itu adalah Nyawa ya. Itu ya nyawa. Terus yang perihal untuk kebaikan anak cucu ya, mungkin aku dan dia Mas Bim Bim punya persepsi yang berbeda bahwa kelayakan manusia hidup di masa depan adalah ketika mereka punya fasilitas-fasilitas seperti air fryer, AC yang dingin dan mobil listrik yang ramah lingkungan, yang mungkin lebih murah dan lain-lain. Persepsiku adalah cucu wajib melihat pohon, wajib melihat sungai yang bersih, wajib melihat yang gunung masih ada pendakian dan lain-lain tempat kalian bermain setelah Mapala. Nah, yang dilihat kan menurutku yang lebih baik gitu. Soalnya kita melihat bisa jadi ada kayak misal orang di Jogja, Farid Stevi pernah bilang, vokalis festivalis itu, dia pernah bilang dia hidup 20 tahun di tengah orang-orang kota dan dia akan merasa asing ketika ada di hutan. Nah, masa depan macam apa yang kita ingin titipkan ke cucu kita tadi? Apakah kita pakai bahasa yang mungkin anak lingkungan banget? Apakah beton-beton yang ingin kita jadikan Warisan. Atau mungkin keterancaman yang lain? Maksudnya kenapa sih dalam sudut pandang kita itu bisa jadi hal yang baik untuk masa depan kita? Boleh tanggapi lagi Mas? Sebentar dulu aku masih belum. Sabar ngomong ke apa? Bagus. Selanjutnya perihal tadi kan tentang kematian, tentang masa depan cucu dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah bagian yang tentang relasi untung rugi lagi. Aku balik ke situ bahwa memang katanya ketika warga dan Mas Bimbi mungkin tadi ikut dalam proses pembebasan lahan dan lain-lain. Ada satu itu diungkapkan oleh Nino, dosen UB, dosen sosiologis, bahwa manusia itu punya yang namanya memori kolektif. Dia punya emosional tentang ruang. Salah satu contohnya adalah Jodipan. Jodipan memang dibebaskan untuk dan dibuka aksesnya untuk wisata. Tapi ketika ruang itu diambil dengan uang, apakah dia bisa membayar emosional yang ada? Misalnya untuk kalian di Mapala ketika sekret ini diruntuhkan, ketika apa yang terjadi di Mapala UM, apakah mereka serta-merta menerima gitu? Apakah ruang-ruang kalian yang sudah puluhan tahun mungkin kalian tinggali harus dibayar gitu? Nah, di situ maksudnya ada perampasan emosional yang sekecil itu. Boleh tanggapi lagi? Iya. Berarti anggapi Mas Bim. Misal ya, kita melanjutkan
penggunaan PLN penggunaannya dengan batu bara. Terus sampai beberapa puluh tahun atau mungkin ratusan tahun ke depan. Seperti yang kita tahu, mungkin ya dari tim kontra, dari para aktivis lingkungannya, mungkin bisa jelasin nggak dampak dari emisi itu apa dulu? Biar mereka mungkin pikirannya bisa terbuka. Kalau misal emisi yang begitu banyak dikeluarkan, yang bisa pertama mengganggu iklim, mungkin mengganggu iklim. Yang itu seperti yang disampaikan sama Mas Sam tadi, untuk cucu kita itu berupa kayak pohon, gunung. Semisal iklim kita terganggu, dampak terhadap pohon tersebut itu gimana? Kan lebih ke rusak kan. Lebih baik kan kayak yang nol emisi. Terus kan juga di undang-undang juga ada disampaikan juga kayak kita tuh nggak boleh kayak semena-mena buka lahan di sini kan kita juga mempertimbangkan mengenai warga sekitarnya juga. Jadi kayak menurutku mengenai Pak, yang ini juga fakta yang aku temukan juga ya. Ternyata pembangunan proyek geotermal ini kebanyakan itu di lahan atau ruang-ruang di wilayah yang konservatif gitu, kayak Tahura, kayak Taman Nasional gitu-gitu lah ya. Nah, itu gimana tanggapannya soal ruang pembangunan ini di wilayah-wilayah konservatif gitu. Betul. Nah, kenapa dia bisa menjangkau ke ruang konservatif? Karena panas bumi ini sudah tidak termasuk tambang pokoknya. Kan ada undang-undang tambang yang nggak boleh melanggar itu. Nah, panas bumi ini dikatakan bukan perusahaan tambang karena ya itu. Padahal pada teknisnya kan dia ngebor. Dia memasukkan itu, mengambil sumber daya dari bawah, berarti kan ekstraktif gitu. Sama dengan kayak batu bara, dia juga menambang gitu kan. Ya itu sih, maksudku ya kayak untuk membahas ruang-ruang itu nggak akan serta-mertanya. Tapi ya pada nyatanya, ya namanya juga dia pakai embel-embel proyek strategis nasional dan lain-lain, dia bisa menyaplok di mana aja tempatnya gitu. Jadi kebijakan-kebijakan yang dipermainkan itu juga faktor juga ya. Seolah-olah batu bara emisinya tinggi banget gitu lah. Panas bumi yang saya sebutkan tadi, airnya asin, terus juga menyebabkan korosi. Berarti kan udaranya udah nggak baik gitu, Mas Jin. Oke. Terus siapa tahu nanti kalau udah ada hujan asam kayak di PLTU kan, kayak di Python itu kan hujan asam yang berakibat juga ke laut gitulah. Masa mata air asin tuh wajar sih, bukan salah satu emisi gitu. Ya kan jadi sama aja, semua itu punya emisi, nggak ada yang benar-benar hijau 0% gitu. Bahkan di green manufacturing tuh nggak ada yang namanya hijau sampai prosesnya itu 0 emisi, pasti akan menyisakan. Menurut saya gitu, ya semua energi itu bakalan ada emisinya gitu. Nah, untuk mengurangi itu kan berarti jumlah atau skalanya yang dari sekarang kita kurangi gitu. Soalnya di Indonesia sendiri yang tadi Mas Micin sebutin kan, panas bumi udah banyak titiknya di sini gitu kan. Maksudnya di Jawa itu udah ada di Dieng, Wonosobo, terus Cermai, terus juga ada di Padarincang, terus mana lagi itu, dan beberapa ini ada titik-titik potensi, salah satunya di Arjuna Welirang. Itu kan tahu sendiri itu Taman Nasional Tahura kan. Maksudnya itu juga udah termasuk wilayah konservasi, tapi malah akan ada titik di situ karena Gunung Welirang yang punya potensi panas bumi. Terus juga Wilis itu juga kena. Terus itu namanya yang baru dinaiki Zawin itu Argopuro itu juga karena emang ya itu ring of fire, jadi di mana ada gunung api ya di situ. Jadi kan ya itu emang dia undang-undangnya ya dilihat sah saja karena mereka yang bikin dan mereka yang melakukan gitu. Kecuali kalau kita yang mau buka itu pasti susah sih. Oke. Jadi dampak lingkungannya yang berkepanjangan dari sebuah proyek geotermal pembangkit energi panas bumi ini ternyata cukup terlihat lah. Kita udah tahu lah dari tim-tim yang kontra ini loh, dijelaskan kan. Dampak lingkungan yang berkepanjangan nggak langsung kita rasakan sekarang atau hari ini tuh. Dan juga setiap pembangkit listrik atau perusahaan atau pabrik atau apalah ya yang akan membuat produk sebuah energi gitu kan, itu ternyata pasti ada dampaknya. Kayak misalnya yang saya tahu ya, mungkin salah dibenarkan soal pembangkit listrik tenaga angin. Waduh, ternyata dia ada dampak mengganggu burung-burung yang bermigrasi kayak gitu.
ternyata panas bumi juga ada dampaknya, entah itu dari limbah yang berceceran dari udaranya, dari air dalam tanahnya, gitu-gitu. Nah, menurut tim pro ini gimana? Kita lanjut lagi ini. Oke. Misal kalau udah tahu setiap pembangunan atau setiap pembangkit listrik itu bakal ada dampak negatifnya. Nah, kalau juga dari batubara banyak dampak negatif, terus PLTP juga banyak negatifnya. Apa ada saran potensi yang bisa dimaksimalkan dari Indonesia? Karena kan kalau menurutku yang paling bagus, yang paling potensi ya dari panas bumi itu, cuma gimana cara memaksimalkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau mungkin dari tim kontra yang punya saran yang lebih bagus daripada PLTP sendiri itu, mungkin bisa dijelaskan sih apa sih pembangkit listrik, karena emang penduduk Indonesia kan juga banyak banget sih, juga kebutuhan listriknya juga banyak banget sih. Dan juga ke depan juga yang disebutkan sama Mas Ilham bakal ada yang namanya mobil listrik. Listrik, ya. Terus masak-masak Air fryer. serba listrik. Nah, semua listrik pasti kan juga kebutuhan listrik semakin meningkat ketika di masa depan nanti. Mungkin ada yang bisa disampaikan sih apa sih potensinya? Boleh nambahin nggak? Ya, Gini ya. tambahin. Kalau saya pribadi ya, saya sendiri sebenarnya kan di Indonesia ini kan banyak sekali kan potensi. Kan tadi kan ada 300 titik ya. Ya, 300 kalau nggak salah kan titik 300 titik bumi. panas bumi. Sedangkan yang dipakai sementara masih 13. Ya, kurang lebih 13 titik yang ini udah dikelola. Dan kendalanya itu kan secara teknis ya, ada yang apa tadi yang dikatakan Mbak Niyang tadi, ada yang mengeluarkan lumpur sampai air berubah jadi asin. Nah, mungkin kayak seperti itu kan bisa jadi kan masih salah prosesnya masih salah gitu. Jadi menurut saya sebagai mapala juga kan ya. Ya. Potensi seperti itu ya harus dikembangkan lah, jangan sampai ada gini, ada dampaknya, nggak usah. Gitu sih. Kalau aku tanya deh, kalau misal itu sampai kan ke wilayah konservasi tuh, tempat kita main, tempat kita sebagai pecinta alam harus mempertahankan konservasi dan lain-lain. Ketika kamu naik ke Gunung Arjuna terus ada gitu gimana? Maksudnya sampai luasannya mencaplok Arjuna sampai dari Gini, sini Mbak. kelihatan Kroa. Kalau ini saya sendiri ya, saya pribadi itu berpendapat kalau dampak itu kan termasuk dampak kan ya. Kita masuk ke kawasan konservasi selama banyak manfaatnya dibuat, katakanlah saat orang Indonesia merasakan itu ya, menurut saya nggak masalah, menurut saya. Oh, berarti lebih baik kehilangan gunung, yang penting masyarakat. Nah, itu kan nggak semata-mata satu gunung kan, cuma beberapa titik gitu kan, nggak semua. Iya kan? Iya, tapi kan dia punya sumur yang banyak. Harus kayak sumur ini udah nggak menghasilkan uap, dia pindah lagi gitu. Nah, mau sampai kapan itu kan nggak ada batasan, kayak ya udah satu proyek ini tak potong lagi. Sorry. Kan nggak ada. Setahu saya, apalagi yang di undang-undang itu kan kalau nggak salah kita explore itu kan ada aturannya, batasannya itu berapa hektar gini itu kan ada, sudah ada. Baru ketika ini buka lahan baru lah, kita sebagai pencinta alam lah, itu baru ditolak itu lah. Dia menolak. Iya. Enggak, jadi kita itu sebenarnya kalau saya pribadi itu lebih mengontrol jangan sampai terlalu berlebihan. Selama 1 titik 2 titik nggak ngerusak banyak ya, itu ya menurut saya nggak masalah. Ya, gitu. Sebenarnya kayak ya memang. Sorry, tak potong lagi yo. Mau menjelaskan ini nggak boleh. Nggak boleh. Ya kan bisa kayak untuk mengelola energi gitu, kayak ya benar mengkontrol gitu. Nah, untuk itu nyambung ke saran gitu. Jadi kayak yang lebih baik itu kayak energi berkeadilan gitu, yang mana energi ya emang jelas untuk masyarakat, terus juga dampak lingkungan juga nggak terlalu terasa itu dengan kayak skala yang kecil gitu, bukan yang mega proyek gitu kan. Mega proyek mungkin bisa langsung kerasa airnya rusak, airnya gini-gini gitu. Salah satu kayak mikrohidro di Sendi itu dia bisa menjalankan untuk kampungnya sendiri, dia menggunakan potensi sungai itu ya untuk dikelola sendiri, masyarakat sendiri yang mengatur gitu. Itu juga nggak, limbahnya atau emisinya juga nggak akan sebesar jika kita pakai kayak
waduk yang gede itu kan pasti beberapa sungai akan surut. Terus juga kalau misalnya contoh aja kayak misalnya untuk ya kita nggak butuh listrik gitu. Ya kalau untuk masyarakat modern pasti butuh gitu. Tapi kita coba lihat masyarakat adat, apalagi kata bilang tadi Indonesia, Pulau Jawa terpadat. Ada satu suku adat Baduy Dalam, dia sampai sekarang tidak pakai listrik sama sekali. Dan dia masih hidup, punya anak. Oke. Kalau saya tanyakan kembali, mbaknya nggak butuh listrik? Kalau saya butuh, tapi kan saya bukan menolak untuk saya butuh tapi dampak panas bumi ini yang emisinya yang besar itu bisa diredam dengan kelola yang bersifat kemasyarakatan atau dengan skala yang kecil gitu. Dan itu bisa mengurangi emisi yang akan terjadi gitu. Oke, sedikit menanggapi. Oh ya, tanggapi. Kalau menurut saya kalau semisal kita kayak nurut-nurut aja, bukan nggak hargai kayak adat budaya sih. Kita juga perlu kayak sosialisasi mengenai kayak pentingnya listrik buat masa depan. Semisal ya, kalau kita nurut kayak gitu, kayak nuruti suku-suku tersebut terus semua Indonesia tuh keterbelakangan, nggak mengenal listrik, nggak mengenal kemajuan, nggak mengenal masa depan. Coba kita terbuka lagi, nggak sekedar Indonesia, coba ke dunia. Bayangin terus moro-moro, terus tiba-tiba pasti kasus di Papua gitu. Mereka nggak tahu potensi dari Papua tersebut. Terus iya aja karena dimingi-mingi emas uang gitu. Nah terus digali begitu jerunya, begitu dalamnya, baru kita terdampak negatifnya. Karena apa? Mereka belum dapat sosialisasi atau mengenai kayak pendidikan mengenai pengemboraan tersebut. Jadi kalau menurutku sih, kalau kita nurut terhadap budaya tersebut, ya sama aja kayak kita kura-kura dalam kurung gitu. Jadi kayak bahkan ketinggalan sama negara-negara yang sudah maju yang lainnya. Katanya Indonesia pengen maju. Contohnya Contoh negara maju yang kamu tahu apa sih? Jepang. Coba Jepang sebutkan kota-kota yang dia udah makmur, nggak ada yang dia nggak bisa baca atau apa. Ada nggak kotanya? Pasti bakal ada kayak gitu, soalnya kan nggak menyeluruh mengenai kemajuan tersebut. Tapi kita bisa dikasihkan sebuah indikator negara maju itu seperti apa sih. Nah pasti ada indikator tersebut ya itu. Nah kalau dari Jepang sendiri kita coba ngulik dari kisah yang Nagasaki Hiroshima. Betapa terpuruknya Jepang waktu itu, kayak sudah nggak ada SDM lagi, sudah kayak benar-benar pasrah mengenai dari tragedi Hiroshima Nagasaki. Tapi kenapa kok bisa Jepang itu lebih maju daripada Indonesia? Karena mereka yang disimpan asetnya itu orang yang berkemajuan atau guru-guru yang kayak dilindungi, kayak dijadikan aset mereka. Berarti pendidikan ya dia. Iya, pendidikan. Nah sekarang di Indonesia gurunya gimana? Jadi nyambung ke guru, bukan energi lagi dong berarti. Bukan lagi nyambung ke guru, lebih kita pendidikan di Indonesia wes. Gimana caranya mensosialisasikan listrik atau mungkin geothermal terhadap adat-adat yang belum mengenai kelistrikan. Oh berarti semua harus elektro. Ya enggak semua, tapi kita harus memberikan kayak sosialisasi supaya mereka juga berpikiran yang terbuka. Gimana kayaknya? Ya, ini yang saya tangkap ya dari Mas Bim atau yang dari tim kontra ini ya. Sampai kapan sih Indonesia ini mau primitif dan tidak mau menerima sebuah kemajuan atau hal-hal baru yang baik untuk masa depan kayak gitu loh Mas. Gimana tanggapannya ini? Tolong. Ya mungkin ini bukan aku membela aktivis lingkungan ya. Iya. Maksudnya aku juga gak pernah mengakui diriku aktivis. Jadi yang pertama Mas Bim bahwa apa sih emisi dan lain-lain gitu. Ya mungkin dia akan ada yang kaca bla 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 gitu kan. Dan mungkin akan berdampak pada anak cucu. Aku akan tarik terus soalnya aku ngambil poin. Berdampak pada cucu kita yang ada di 100 tahun yang akan datang atau 200 tahun yang akan datang. Karena memang logika yang kita bangun atau logika yang kamu bangun adalah logika antara geothermal dan batubara. Padahal ketika kamu bertanya apa saja energi yang bisa menghasilkan, paling dekat dengan kita adalah mikrohidro yang ada di UMN gitu. Kalau kita tanya misalnya
apa saja yang bisa mendaya dukung selain geothermal? Ya banyak gitu. Tapi mungkin kita kembali lagi, apakah ada investor yang mau ke situ? Nah, salah satunya misal kayak mikrohidro yang ada di Seloliman Mojokerto gitu. Apakah dia diperbolehkan untuk mengakses itu dan membagikannya ke warga sekitarnya? Ya belum tentu langsung bisa. Geothermal aja dibangun ada pajaknya, masa orang yang asal bangun dan lain-lain bisa ada gitu. Kalian udah pernah mengetahui nggak sih bahwa ketika kamu ingin memasang panel surya, itu biaya pajak atau dan lain-lainnya lebih mahal timbang kamu pakai listrik yang biasa gitu. Jadi memang ada intrik bahwa memang yang diutamakan adalah geothermal. Jadi ketika solusi ditanyakan apa dong saya lain, itu solusi atau memang benar-benar hal yang kalian cuma basa-basi untuk ditanyakan gitu. Iya. Resort atau infrastruktur yang coba dibuktikan aja, ada nggak infrastruktur yang benar-benar dititik tekankan untuk suatu daerah dipergunakan? Kayak misalnya daerah Batu Sumber Berantas gitu, dengan airnya yang mungkin nggak ada besar. Ada nggak anggapannya logika pemerintah atau Pemkot, Pemda dan lain, oh ini bisa dijadikan itu? Logikamu yang pragmatis dan sangat mungkin yang shortcut gitu adalah apa yang dipakai oleh pemerintah kita sekarang. Jangan terlalu muluk-muluk untuk memakai logika orang maju. Logika orang maju itu kalah dengan, atau Indonesia itu kalah dengan logikanya orang sini. Karena memang kalau misalnya kamu mau ingin singgung di bagian pendidikan, di Papua itu sebenarnya bukanlah logika mereka tidak mengetahui listrik itu kegunaannya apa. Tapi sebenarnya berarti ada PR di antara dua nahkoda negara, yaitu ekonomi dan pendidikan belum terfasilitasi dengan baik. Apa hak seseorang untuk ujuk-ujuk datang ke orang-orang Merauke, orang-orang di Fak-Fak dan lain-lain untuk langsung, kalian harus tahu budaya, kalian harus tahu Amerika itu dikdayanya di mana. Masa Indonesia nggak punya nuklir, Amerika lo punya. Oke. Biasa. Nyimak. Ngantuk. Jadi ini bukan apa-apa ya, cuma sharing aja kan. Kita baik-baik lah anggapannya. Memang kita yakini bahwa ya memang ada pro dan kontra. Maksudnya nggak usah bagian geothermal, ada ya kayak ya agama, ada yang pro kontra, ada yang politik pro kontra. Tapi memang bukan berarti itu sebagai garis bahwa kita ya memang ya udahlah kita pro kontra aja gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi kita yang penting kita beradu di argumentasi, gagasan dan gerakan kita ya sehat-sehat gitu. Kalau yang kontra ya silakan kontra gitu. Tapi kalau memang ada titik temu yang harus di antara keduanya menang, ya kalian harus mengakui itu. I see. Luar biasa ya. Nah, dari tanggapan tim pro ini gimana? Ada tanggapan yang lebih logis dan beri kemanusiaan gitu? Mengenai yang disampaikan sama Mas Sam tadi, Ya. seperti orang terfasilitasi ekonomi dan juga pendidikan. Nah, kalau menurutku sih bukan dari salah warganya sih, karena memang itu kan sudah kayak kewajiban pemerintah gimana cara menangani hal-hal tersebut. Nah kan kita juga misalnya ya di Papua kan dari dulu barusan notice sama pemerintah itu barusan akhir-akhir ini, mungkin nggak sampai 20 tahun lalu, mungkin beberapa tahun yang lalu baru ke notice mengenai pendidikan dan juga ekonomi di timur sana. Karena memang kita sudah baru ketika rasa dampaknya baru dikasih fasilitas berupa ekonomi sama juga pendidikan. Jadi kayak kalau menurutku sih itu tugasnya pemerintah yang bisa melihat gimana sih di warga-warganya yang sangat kekurangan ekonomi maupun pendidikannya. Mas mau nanggapi Mas? Sebentar. Mau nanggapi? Aku duluan. Sama. Enggak, saya mau cuma tanya itu punya. Oke, silakan. Mau tanya sama yang Sam tadi loh. Sekarang mikrohidro itu bisa gak dibuat katakanlah untuk mencukupi Kota Malang yang kecil ini? Kita buat nih mikrohidro. Itu bisa gak dengan katakanlah dana pembuatannya juga minim tapi bisa dibuat untuk orang banyak.
Bisa nggak seperti itu? Saya tanya. Ya, yang saya tangkap dulu ya. Seperti itu, ada beberapa regulasi yang menjegal sebuah inovasi baru yang di luar prioritas sebuah perusahaan kayak gitu. Misalnya panas bumi ini diprioritaskan sama negara. Ternyata dari masyarakat mengusulkan ada mikrohidro, ada solar panel, kincir angin misalnya. Nah, itu ada regulasi yang akan memperberat laju produk-produk yang selain diprioritaskan itu kayak gitu loh Mas. Gini loh Mas, pertanyaan saya itu kan kita buat gini ya, mikrohidro ya. Itu kan dari harganya yang katanya tadi mahal, kayak panel surya kan mahal. Listrik yang dihasilkan itu nggak banyak gitu loh, kan nggak efisien seperti itu. Oh gitu. Oke. Ya, Silakan ditanggapi. Kalau saya lihat sih kayak gitu sih. Yang bisa menggunakan cuma orang sedikit, ya kan berarti nggak efisien. Menurut saya sih seperti itu. Seperti yang disampaikan tadi kan, potensi terbesar kita itu apa sih supaya kita bisa maksimalkan potensi tersebut. Kok punya potensi kok nggak dipakai, mau dipendem aja gitu panasnya. Gitu. Intinya gini loh Mas ya. Nanggapin lagi. Saya cuma ngambil contoh ya. Katakanlah kita punya mobil nih, bisa dibuat orang banyak. Kita punya mobil bisa dibuat orang banyak, dan di rumah ada sepeda motor yang bisa dipakai orang satu. Terus beli sepeda mono. Analoginya gini. Lali. Pedot. Lali. Analoginya Cut bagian itu. aduh. Analoginya jadi gini analoginya ada di satu rumah ada yang punya mobil, ada yang punya sepeda motor gitu kan. Nah, misalnya kalau keluar rumah banyak orang misalnya kan, kenapa enggak menaik mobil aja sekalian daripada naik sepeda satu-satu kayak gitu. Enggak mau baleni gimana? Wis tak baleni. Suka enggak iki ae. Anjing. DPR. Silakan ditanggapi. 3 ya tadi ya. Ini satu yang luput nih aku sampaikan, bahwa memang kalian ini memang lebih mengentengkan namanya kecelakaan pertama. Kedua, tadi ya namanya logika mapala. Aku bukan mapala ya, tapi beberapa mungkin aku orang yang ingin tahu jadi aku mencari tahu gitu ya. Ketiga adalah tentang apa tadi, apakah mikrohidro bisa menghidupi satu kota Malang gitu. Yang pertama, kecelakaan. Jadi gini ya teman-teman. Iya. Satu nyawa itu penting. Betul. Sepakat. Ketika mengutamakan geothermal walaupun ya itu namanya kecelakaan. Ya tetap mati itu orang gitu anggapannya. Ada anak yang ditinggalkannya, ada istri yang ditinggalkannya, atau kalau dia istri ada istri yang ada suami yang ditinggalkannya, ada anak yang ditinggalkannya, atau kalau dia anak ada masa depan yang nggak bisa diambil sama dia. Itu poin apa yang namanya kalian menghentikan kecelakaan dan lain-lain. Mungkin kalian tidak merasakan itu. Aku entah ya, aku anggapannya juga penasaran Bim mengatasnamakan Lapindo, apakah dia korban atau hanya orang-orang yang di ring ketiga, ring 1 atau beberapa, mungkin bisa dijelaskan gitu. Dan bisa menjelaskan juga bagaimana itu namanya sudut pandang korban. Dan mungkin Lapindo juga Bakri hanya mungkin kesalahan regulasi, kesalahan teknis, makanya sampai sekarang nggak berhenti air Lapindonya. Kesalahan teknis. Nah, itu ya. Berkepanjangan. Jadi anggapannya mungkin ketika kalian bisa bertemu tatap muka dengan orang yang mengalami kecelakaan tersebut, bisa jadi tergugah hati kalian. Oh iya. Soalnya nggak mudah lah bos. Belusuan. Gitu. Yang kedua masalah. Ayo, maksudnya jangan pesimis kayak gitu lah jadi seorang mapala. Oke. Atau kalian yang kurang ngulik di Bandung. Sorry Mas ya. Tak potong. Sorry. Proses oleh golongan hidung, golongan yang tentang undang-undang cagar alam dan lain-lain. Terus di Malang ini ada yang namanya Step Sempu, itu diinisiasi oleh orang-orang Mapala, di isinya dari aliansi cagar alam di Malang pun juga itu orang-orang Mapala. Terus kalau memang itu tentang politik dan intervensi kepada pemerintah, Suhogi. Masa kalian nggak tahu sama Suhogi? Panutan kita.
Cacak sogi. Cacak sogi. Makanya gitu, maksudnya Cacak. saya lah, jangan seakan-akan kalian itu benda mati gitu, gak punya suara. Pelengkap, dan pelengkap. Oke, gitu. Terus yang ketiga, Bung. Yang ketiga, UMM itu pakai mikrohidro dan dia bisa memfasilitasi satu kampus. Ukurannya kalau nggak salah itu hanya satu ruangan secret kalian. Kalau memang itu diperbesar, mungkin bisa untuk memfasilitasi Semalang. Tapi nggak di satu titik, mungkin di satu titik yang di hilir, satu yang di hulu, satu di mana. Ini bukan berarti menginterpretasi untuk kalian setuju ya, karena memang beberapa poin Anda bisa untuk memfasilitasi itu. Oke, luar biasa. Di ITN bukannya ada surya panel sepanjang-panjang banyak? Oh, banyak. Gitu kan. Coba Itu kalian kemana tanya itu? mungkin orang yang berkontribusi di itu, entah itu akademisinya dan lain-lain. Dengan surya panel sebesar ini bisa memfasilitasi berapa gitu. Berapa biaya pajaknya? Iya. Memang ada yang namanya wilayah kelola rakyat. Misalnya iya, satu iya, kota iya. Malang ya itu akan rumit gitu. Tapi Iya. ketika itu dipecah menjadi ini bagian Lowak Waru, ini bagian Gadang, di sini, di sini, itu mungkin bisa jadi hal yang Impossible. impossible. Possible dong. Possible. Nggak mungkin. Tapi serius deh, mungkin ini karena aku non Mapala gitu ya, karena di sini konteksnya Mapala. Enggak. Aku non Mapala. Sorry mas. Silakan diklarifikasi lah, Yang benar jadi Mapala juga, ayolah. Aku ngambil dari 3 poin ya. Yang pertama kayak korban mengenai kecelakaan, kedua papalan, dan yang terakhir kayak mikrohidro. Ya. Nah, yang pertama, kalau saya sendiri mungkin keluarga saya salah satu terdampak lapindo tersebut. Mereka itu ya pertamanya memang kecelakaan, terus akhirnya baru yang punya proyek itu memfasilitasi mereka yang terkena dampaknya. Tapi ternyata kan bukan keluarga saya tapi lebih ke Pak D kayak pasti keluarga sih. Dia itu saudara. Dia itu sudah bisa lebih bangkit lagi daripada sebelumnya. Jadi kayak bukan berarti karena lapindo mereka terus putus harapan mengenai hidup. Menurut saya kayak nggak sampai putus harapan sih, yang tadi yang disampaikan kayak yang ada ditinggalkan salah satu keluarga, misalnya bapaknya nggak ada, ibunya merasa kehilangan gitu. Jadi kayak nggak sampai putus harapan sih kalau menurutku loh ya ini ya. Yang kedua mengenai Mapala. Ya benar sih, kayak Mapala itu ada dampaknya, tapi coba kita lihat dari beberapa Mapala yang sudah lolos jadi Mapala. Maksudnya kayak udah nggak di Mapala lagi atau sudah mungkin sudah lulus atau udah di dunia kerja. Seperti yang kita lihat Kak, kalau sudah dihadapkan dengan sebuah ekonomi, mau segarang apapun, sehebat apapun membela kayak konservasi atau mungkin kayak potensi atau mungkin kayak kelestarian alam, kalau sudah dihadapkan dengan sebuah ekonomi, menurutku bakal bergoda, karena memang itu udah kayak anunya manusia sendiri, kayak udah egonya manusia sendiri. Sudah ada sih kayak aku pernah lihat itu, ya benar sih, mereka dulu pernah jadi Mapala tapi sekarang sudah jadi masuk ke pemerintah, sudah masuk ke politik, karena bisa dijembatani dengan cara Mapala tadi itu. Mereka memberi suara terus ditarik ke politik. Karena yang ketiga mengenai mikrohidro. Nah, kalau mikrohidro ya bagus sih, tapi kayak dari yang disampaikan Mas Ilham, sebesar apa sih potensi yang dipakai dari mikrohidro sendiri itu, seberapa besar sih? Jadi kalau menurutku kalau sekedar kayak kampung-kampung kan itu menurutku kurang menyeluruh ya. Jadi nggak bisa kita gunakan itu sebagai pokok energi yang kita gunakan untuk Indonesia. Karena memang potensinya juga cuma istilahnya cuma satu daerah, bukan satu kawasan yang luas gitu. Lah kalau Aku boleh tanggapi ya. Aku boleh. ya, Mas Vidi dulu. Kerebutan. Kalau yang dari yang saya tangkap ya soal apa namanya? Mikrohidro. Ini jadi melenceng ini enggak jadi geothermal. Nah, iya. Ya udah, ini alternatif geothermal. Kita bincang soal itu mungkin ya. Ya kita spill dikit lah soal apa namanya? Geothermal bisa
jalan, tapi ada alternatif yang lain, misalnya mikrohidro. Mikrohidro karena cakupannya nggak terlalu besar, itu maksudnya Mas Sem, itu bisa untuk kemandirian berenergi. Misalnya di Kecamatan Lowokwaru bikin mikrohidro, di Kecamatan Tumpang bikin mikrohidro. Nah, semakin banyak yang memiliki kemandirian berenergi, itu semakin meluas. Jadi ketergantungan akan sumber daya listrik yang besar itu juga mulai bisa berkurang kayak gitu, Mas Bimbi. Kalau misal di kawasan tersebut nggak ada kayak aliran gitu kan, itu kan karena ada sebuah, kita kan memanfaatkan aliran kan ya kayak gitu ya, mikrohidro gitu ya, supaya bisa memutar kincir air tersebut yang tadi disampaikan sama Mas Bicin ya di awal. Ya. Kalau misal ada kawasan yang nggak memiliki aliran tersebut, Nah, kemandirian berenergi itu nggak cuma mikrohidro, tergantung dengan kondisi sumber daya alam yang ada di daerah itu atau di lingkungan itu. Misalnya di lingkungan itu ternyata angin, oh ya kita berkemandirian energi memanfaatkan angin kayak gitu, Mas Bimbing. Oh, di sini daerahnya panas karena dataran rendah, kita memanfaatkan energi matahari kayak gitu. Maksudnya kemandirian berenergi itu menjadi sumber daya alternatif agar kita nggak ketergantungan gitu loh. Kenapa pabrik ada? Karena ada konsumennya. Karena konsumennya bergantung pada produk. Nah, pabriknya semakin besar untuk mencukupi kebutuhan konsumen kayak gitu mungkin. Coba aku lagi ya. Iya, silakan Mas. Bagian kecelakaan itu mungkin bukan cuma Pak adekmu. Kalau memang ketika kamu sering bolak-balik Surabaya, Sidoarjo, kenapa masih ada orang yang minta di Tanggul itu? Oknum. Wah. Pewok mana? di sebelah mana emang Mas? Jadi itu di wisata. Kamu kalau pernah berwisata ke wisata bencana Wisata lumpuran. bencana. Kan itu kan emang dia bukan karena ekonomi, kalau itu emang pengen kerja kayak gitu kan nggak cuma Lah kerja mungkin buat apa kalau nggak gampang. karena ekonomi? Tapi kan itu kan kayak ibaratnya tukang parkir kerja karena apa? Ekonomi kan? Ya, Loh, mungkin karena berarti kan karena Gini loh. Kalau saya Saya- jauh Mas Bibi, itu 3 kecamatan yang terendam. Kalau cuma Pak Ya. Adek mau jadi perwakilan bahwa korban itu tidak mengeluh, itu tidak bisa. soalnya Iya, Pak, Deku ya. sendiri, ya cuma Pak Deku sendiri juga dapat kayak Kompensasi. bukan kayak misalnya korban apa Panjuran ini jenenge uang apa lah, istilah namanya uang apa itu kayak istilahnya buka. kayak gitu. Mereka tuh dapat semua, tapi karena emang yang terkena dampaknya bukan kayak 1 rumah, 2 rumah, karena itu sebuah kawasan, jadi kan karena nggak menyeluruh gitu. Ada juga orang-orang yang nggak terima, tapi bu itu siapa, tapi kalau Pak Deku sendiri itu menerima gitu. Berarti yang nggak menerima itu maksudnya. Nah itu kurang tahu itu siapa ya itu yang Lah nggak jangan menerima. apa namanya? Di generalisir. Ya, generalisir semua nggak apa-apa. Apa sendiri kan yang bilang ada yang nggak menerima. Nah, yang nggak menerima itu gimana? Pejuang Lumpur Lapindo itu masih ada sampai sekarang, ibu-ibu dia. Tapi justru sekarang yang Tanggulangin sekitarnya itu saya juga warga Sidoarjo itu penggunaan bukan kalau gas sendiri ya, masih penggunaan dari Lapindo, bukan dari, jadi untuk air panas kayak gas masak itu semua dari Lapindo. Cuma daerah Tanggulangin dan juga Candi yang bagian utara kalau salah itu bagian utara. Sorry Mbak ya, saya potong ya. Oh Mas. Ya, Mas. Jadi ini Silakan, Mas. kalau saya pribadi ya, mungkin berpikir secara logika. Ketika ada yang efisien, katakanlah banyak yang menguntungkan gitu loh, harganya murah, menguntungkan, bisa dipakai semua. Kenapa kok nggak pakai itu? Ya mungkin tadi ada yang mikrohidro itu bisa dijadikan alternatif lah, tapi tetap ya menunjang, tapi pusatnya itu tetap di kayak geotermal seperti itu. Karena kan nggak semua desa kan bisa pakai alternatif atau mungkin penunjang tersebut kan juga mungkin ada beberapa desa itu yang kayak dari pertama males gitu, terus kedua juga mungkin biaya operasional apa enggak, biaya perawatannya yang cukup besar gitu kan, pasti kan mau sebesar apa semenyebar apapun mikrohidro atau mungkin alternatif tersebut pasti juga ada orang yang butuh PLN. Sorry, tak tambahin lagi, sorry. Apa namanya? Setahu saya lihat-lihat di konten ya. Apalagi yang menggunakan PLTS
pembangkit listrik tenaga surya itu kan. Oh, surya. Sampai Setahu saya itu harganya sangat mahal dan itu bisa dicangkup oleh orang-orang yang banyak uang gitu loh. Sedangkan kita yang masyarakat kecil, kita nggak punya biaya gitu loh. Begitu. Mungkin bisa diceramai ini yang pro-pro geothermal ini. Nah, kalau nggak punya uang ya. Sedangkan, sorry tak tambahin lagi, sedangkan pemerintah sendiri itu kan berpikirnya ada yang murah ngapain buat yang mahal seperti itu loh. Bagaimana ekonomi? murah sih. Murah Mas, tapi ada yang dikorbankan kayak gitu. Jadi kita mengorbankan Ya, tolong ruang untuk kehidupan ruang hidup yang lain. Nah, berarti kan semua proyek, semua apa yang kita inginkan, katakanlah yang terbaik ya. Itu kan kembali lagi ada korban, ada dampaknya, resiko kan seperti itu. Ya sama halnya kayak geothermal tadi kan. Ya, Ada dampaknya kan. Ya, nah maksudnya tadi kita sudah jelaskan energi berkeadilan, energi kemandirian itu untuk meminimalisir dampaknya. Gitu. Jadi kalau untuk dampak, kenapa dia bisa murah? Karena konsumennya banyak. Jadi dia bisa pakai harga-harganya dan dia juga udah ada investor, ada penyokongnya dia untuk tetap beroperasi. Oh, gitu. World Bank, terus investor apa-apa gitu kan. Karena dia begitu, makanya dia bisa kasih murah, kasih ini. Tapi emang kompensasi yang dikasih itu bisa nggak untuk menggantikan setiap hari kita keracunan itu, berapa tahun kita selama hidup ini sudah terpapar itu bisa nggak untuk menggantikan itu kompensasinya? Silakan ditanggapi tim pro. Kadang itu heran ya, maksudnya heran itu kalau saya sendiri berpikirnya itu secara logika untuk yos katakanlah orang banyak gitu loh. Selama itu dampaknya untuk orang banyak, bisa digunakan untuk orang banyak, kenapa enggak gitu loh, kenapa kok ditolakin terus kayak gitu. Pertanyaan saya di situ kenapa gitu loh. Kan tadi jawabnya cuma dampak, tapi enggak lihat sisi positifnya yang katakanlah geothermal yang benar-benar udah jalan, udah menghasilkan kan gitu. Kan misalnya tadi kan dari Mbak Lepis kan dia cuma masukin dampak, tapi nggak ada yang sisi positifnya itu belum mungkin belum dicari apa nggak tahu apa nggak mau tahu positifnya, cuma yang diambil negatif seperti itu. Jadi menurut tim pro ini gimana untuk dampak positifnya secara berkepanjangan? Nah itu mungkin udah disepil ya di depan ya, entah itu untuk persiapan mobil Transisi listrik, energi. ya transisi energi, mungkin untuk persiapan ke anak cucu kita biar lebih sejahtera, kan kayak gitu, dengan persiapan kita membangun geothermal dengan memaksimalkan potensinya kayak gitu kan. Nah gitu gimana dampak positifnya yang lebih komprehensif? Oh iya udah. Aku nambahin bentar dikit aja. Karena saya Bentar. cuma lihat pandangannya itu seperti ini Mas. Di Indonesia ini kan banyak menggunakan Indonesia. Enggak, jadi di Indonesia kan menggunakan energi apa? Kayak fosil apalah itu ya. Nah, itu kan kalau kita gunakan terus itu kan habis, Ya, ya kan? betul. Iya kan? Nah, Panas bumi juga akan terus habis. Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa. Nggak bisa. Oh, Oke, oke. unlimited ya, Iya. keren. Dari mana sumbernya? Aku nggak tahu nih, aku kan nggak tahu. jadi sih kudu aku sih. Iya lah yo makanya. Hati-hati di briefing dong kawannya. Jangan sampai Oke. pro ini anu. Sekarang coba gini pikirnya. Panas bumi, asalnya dari mana sih sebenarnya panas bumi itu? Bumi lah. Nah, perut bumi, apakah kita bisa matiin perut bumi itu? Enggak lah. Nah, itu kan bakal maupun dikeluarin panasnya gitu kan, juga yang namanya perut bumi kan Di dalam. di dalam dan juga nggak tahu seberapa besar sih potensinya itu kan, mungkin kan juga mau dipakai seberapa pun juga ya pasti bakal ngeluarin panas tersebut. Seperti yang kita tahu panas itu bakal ada kalau misalnya ada kayak misalnya bukan sumbu sih, lebih ke bahan bakar. Nah sedangkan di perut bumi itu bahan bakarnya seperti nikel itu bakal terus kayak diputar-putar terus panas, diputar-putar terus di dalam panas. Sebenarnya kayak termos dalam panas gitu, dan dalamnya itu udah panas.
panasnya bakal muter terus di dalam perut bumi itu tersendiri. Oke. Jadi kalau menurutku mau kalau dibandingkan dari fosil masih panjangan dari panas bumi tersebut. Sorry tak tambahin lagi, sedangkan setahu saya fosil di Indonesia kan mulai berkurang. Iya. Nah, Tandanya cara pertama mahal, bertalit mahal itu tanda-tandanya. itu tanda-tanda. Nah, caranya kita menanggulangi. Oh ini mau habis lah. Kedepannya kita buat apa kan? Oh iya, betul. Solusinya ada geothermal. Sedangkan geothermal itu mulai dari zaman dahulu ada, tapi belum diolah secara maksimal seperti itu. Gitu. Kenapa kok ditolak? Woi. Nah, Bentar. Jadi gini. Jadi saya analogikan aja ya dari tim bro ini ya. Kita analogikan kita masak air di dapur lah, kita masak air di dapur kan ya. Kita ibaratkan juga ini gas LPG-nya ini unlimited, ya bisa habis gitu kan. Nah, saat kita masak air, uap kan, ya, uap terus itu uap itu yang bisa memutar turbin dan menghasilkan listrik kayak gitu kan. Nah, saat tenaga panasnya ini unlimited, tapi air dalam pancinya ini kan masih bisa habis ya gitu kan. Jadi sumber daya alam yang dipakai bukan cuma panas, tapi ada sumber daya alam lain yang bisa habis pakai ya gitu. Jadi menurut tim kontra gimana? ya Menanggapi itu. dikit benar ya. Ya, Kalau untuk silakan. bilang ya panas bumi gini-gini fosil udah menipis Indonesia ini. Sampai saat ini tuh Indonesia masih menggunakan PLTU gitu. Maksudnya PLTU yang udah lama itu bahkan masih tetap dipakai. Tuh dengan cara apa? Dia namanya co-firing. Co-firing itu kayak PLTU itu ada kayak diganti biomasanya gitu loh. Jadi nggak pure ada teknik chemical atau kimia yang disuntikan gitu mesin. Jadi nggak full fosil gitu. Itu dia masih tetap pakai batu bara tapi masih dimodifikasi lagi gitu. Nah, jadi untuk panas bumi itu ya sebenarnya dia cuman ya udah PLTU tuh bakal tetap ada tetap berjalan gitu sejalannya panas bumi. Makanya kita kayak ngapain harus ada dua gitu. Paham gak sih? Maksudnya kayak panas bumi yang laku, terus PLTU itu juga tetap jalan, bahkan yang udah tua-tua itu tetap aja nggak ditutup gitu. Terus malah sekarang di co-firing kayak gitu-gitu. Nah, ini menurut Mbak Lepis itu gini. Jadi, kenapa kita nggak memberdayakan yang sudah ada dulu? Nah, kalau ada yang baru, ada panas bumi, kenapa yang lama masih jalan PLTU-nya? Kenapa nggak ganti PLTP aja gitu? Gimana? Menurut saya ini ya. Oke. Kalau kita tetap menggunakan itu, tapi kita nggak ada persiapan. Ketika katakanlah, batu bara benar-benar habis, tapi kita masih mau mempersiapkan, listrik itu terus Kan udah 13 titik berjalan katamu. Ayo. Nah itu kan masih kurang kan gitu, masih banyak yang 13 titik itu kan masih ada banyak yang kendala. Katakanlah yang di dia yang tadi kan udah gagal. Ditambah surplus lagi, berarti kan masih bisa untuk sambil persiapan. Gini ya. Kalau benar-benar harus nunggu batu bara habis, ya kan? Baru kita menggunakan geothermal. Tapi geothermal di kita sendiri, katakanlah tadi ada 13 titik ya. Dan itu belum mencukupi seperti itu loh. Paham maksudku? Paham. Dan masih terjadi kendala. Nah, dan itu juga masih terjadi kendala. Sedangkan yang sekarang itu kan masih diproses, diperbaiki kan seperti itu. Kenapa kok ditolaki? Itu kan buat jaga-jaga ke depannya, mungkin seperti itu. Persiapan kalau mau habis fosilnya gitu. Gitu. Saya tuh herannya itu kenapa sebagai kan di sini ada Sam ya. Yang saya lihat itu kan banyak kampanye tentang karbon gini kan ya. Yang saya tahu geothermal sendiri itu kan minim emisi. Minim karbon, tinggi korban. Minim emisi, zat radioaktif kan seperti itu. Nah, itu kenapa kok ditolaki kan? Itu sebuah langkah bagus menurut saya. Saya herannya sih di situ. Sebuah pertanyaan, kenapa hal positif yang berdampak baik itu ditolak gitu loh, Mbak Mas? Ya itu
positif ya positif, maksudnya mesti selalu dibenturkan lah. Emang kamu nggak butuh ya? Ya butuh, tapi kan yang kami butuhkan itu energi berkeadilan, bukan energi yang cuman itu tok gitu loh, yang menikmati keuntungannya terus apa gitu. Maksudnya kita di Malang emang nggak ngerasain apa-apa gitu di Dieng gitu. Tapi kalau misalnya itu terjadi di Arjuna, mungkin nggak lama Malang akan merasakan. Jadi ya sebelum itu semakin meluas ke ruang-ruang yang lain gitu, ya kita tolak. Makanya itu. Tapi semisal nih, saya tanya lagi, kalau memang benar-benar geotermal ini ada di Arjuna sini, dan ketika dioperasikan dia sukses lah, katakanlah nggak ada kendala sama sekali, apakah kalian di sini tetap untuk menolak geotermal? Ya kalau di sini, tapi di praktek lain sudah enggak gitu ya, bukan berarti kalau sini nggak apa-apa ya udah deh melegalkan gitu. Kalau aku pribadi ya, oke, misalnya kita dikasih fakta, itu loh nggak apa-apa, ya udah mungkin kami kalah, tapi saya tetap akan menolak karena yang lain-lain itu juga nggak akan bisa dikembalikan gitu loh, kayak yang sudah terjadi dan lain-lain. Sorry tak potong lagi, karena yang saya lihat ini teman-teman aktivis ini cuma lihat sisi negatifnya aja gitu loh, dampak nggak ada positif, itu nggak disepil lah, apa namanya, nggak dikasih tahu gitu loh, nggak dikasih tahu oh ternyata ada sisi positifnya, oh ternyata ada sisi negatif. Seharusnya kan kalau kita berpikir secara sehat kan harus ngambil dua sisi ya. Okay. Kalau bisa kan di tengah-tengah, ada bagusnya, ada itu, nggak hanya sekedar apa negatifnya aja yang diungkit. Ya, sampai kapan? Oke masuk akal. Saya cuma tanya itu sih. Herannya di situ saya. Ya udah sih. Mungkin gini Mas Ilham, saya membantu tim yang pro. Membantu dikit maksudnya membantu menjelaskan. Ya, mulai. Membantu menjelaskan. Gatel kali. Jadi gini, kan ada beberapa titik lokasi WKP, wilayah apa WKP itu kerja panas bumi ya, yang udah berjalan itu, yang timbul ternyata banyak mudaratnya, banyak negatifnya gitu loh. Jadi ada wacana akan dicanangkan di wilayah konservatif Arjuna Ulirang, yang mana itu semakin mendekati ruang lingkup hidup kita kayak gitu kan. Nah itu teman-teman aktivis ini mencoba untuk mencegah dampak-dampak negatif itu terjadi di ruang lingkup hidup kita kayak gitu. Jadi sebelum itu terjadi, kita udah ada langkah untuk mencegah hal buruk itu terjadi di sini ya, gitu loh Mas Ilham. Gini Mas ya. Menurut saya menurut saya selama ya kan katanya tadi kan setiap proyek setiap pembangunan kan ada dampak, ada resiko, ada dampaknya, ada resikonya. Ya. Sedangkan yang saya lihat resikonya kan dari beberapa ribu orang, beberapa juta orang. Katakanlah yang dikatakannya Mas F tadi ada resiko 5 orang meninggal kan, katanya seperti itu kan. Tapi menurut saya pribadi selama nanti bisa digunakan untuk 5 juta orang, menurut saya itu enggak masalah menurutku. Nah, masalahnya dari tim kontra ini juga satu nyawa itu berharga, Mas Ilham. Nah, itu tanggapannya gimana? Ya tak kembalikan lagi ya. Setiap pembangunan tadi kan ada dampaknya, dan dampaknya seperti ini, tapi positifnya itu bisa dipakai beberapa juta orang kan. Menurut saya nggak masalah, karena kita berpikir secara logikanya itu yo nggak masalah sih menurutku, secara pikir secara realistisnya logikanya. Oke. Apa ada tanggapan dari tim pro kontra? Pertama, kenapa tidak ada positifnya yang diangkat menjadi negatifnya aja? Karena menurutku negatifnya lebih gede walaupun 1 poin, kematian dan lain-lain. Kalau positifnya kan apa? Kamu bisa ngecas, kamu bisa nyalain air fryer, kamu bisa mengendarai mobil listrik. Tapi negatifnya ada orang yang mati dan tidak bisa menggunakan apa yang kamu gunakan. Terus kedua, ada lingkungan yang dia nggak bisa ngomong tapi dia tersiksa, kayak burung elang mungkin di Tahura,
resume yang hilang, alat-alatnya dan lain-lain. Mungkin beberapa pendaki yang ruang bermainnya udah dikurangi dan lain-lain. Sebenarnya menurutku balance loh antara dampak dan antara kami yang membaca itu sebagai negatif dan sebagai positifnya gitu. Maksudnya balance saja, nggak ya keuntungannya kami jabarkan bahwa ini. Tapi yang negatifnya juga kami jabarkan bahwa ya emang minim karbon tinggi korban gitu. Oh, iya, siap. Coba ya pertanyaan ke kanak-kanakan yang saya akan tanyakan ke antum gitu. Mau nggak dia jadi orang yang 5 itu untuk 5 juta? Ya mungkin ya. Soalnya belum tentu 5 orang yang mati tadi udah ditanyain mau nggak jadi korban gitu. Oh iya masih agak. Gitu. Ini kekanak-kanakan banget pertanyaanku. Itu kawan. Mari kita coba debat kursi. Oke, seru sekali kalau kita seru lanjut part 2, tapi kita akan tutup dengan quote dari Ketum. Ini peran mapalanya ini di mana, Tum? Ayo, Tum, gimana, Tum? Ayo, Tum. Ya, peran mapalanya untuk kelestarian alam ya, meskipun suara kita, walaupun sebanyak apapun kita mapala se-Indonesia, tidak didengar oleh pihak tertinggi lah. Tapi kita tetap melakukan pergerakan. Anjay. Ngeri. Salam lestari, salam konservasi, tetap tumbuh vegetasi. Waduh. Closing dari ketua umum kita luar biasa. Itu adalah pesan untuk peran dari teman-teman Mapala. Meskipun kita hanya segelintir orang yang belum punya gelar S1, tapi kita mencoba melawan doktor dan profesor. Honoris causa. Kita mencoba tutup harus bergerak dan mengontrol kelestarian alam kita kayak gitu ya. Wah, ngeri. Woi, tepuk tangan dulu kita buat ketua umum kita. Ngeri. Oke, kita cukupkan dulu diskusi untuk kali ini. Kalau pada tertarik untuk geothermal, kita bisa diskusi lagi atau request lah isu-isu yang bikin viral gitu, biar kontennya ngangkat. Oke, kita tutup dulu, sekian dulu ya teman-teman. Hikmat Podcast. Sering sampai santun.